karena banyak berbagai macam kejadian saudara, sehingga saya hampir 10 tahun 8-9 tahun saya tidak bisa hadir di sini. Tapi saya sudah menikah semua, dan mereka sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Makin tua kita Ki Oyok ya, memaafkan kesalahan kita, memudahkan segala urusan kita, dan kita pulang akal. Bukan saudara, sesuatu yang zahirnya sulit untuk dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Akan tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang memang suprarasional saudara, yang berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa. Jadi untuk bisa meyakini, menerima, percaya akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak cukup hanya dengan mengandalkan akal dan ilmu. Akal kita sempit, ilmu kita sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau sekalian diberikan oleh Allah kecuali sedikit. Akal sempit saudara, ilmu. Begitu juga kepada segenap umatnya saudara. Min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Alhamdulillah. Silakan Pak Kiai, kasih jalan buat Pak Kiai. Nabi bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy. Di masyarakat tersebut ada beberapa gelintir orang yang baru masuk Islam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Untuk perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa sana dengan menunggang unta tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Apa kalian percaya? Pakai akal sehat kalian. Makanya tadi begitu diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang baru masuk Islam saudara, goyang imannya, keluar dari Islam saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa mereka keluar? Karena mereka ditantang oleh kafir Quraisy untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj pakai akal dan ilmu yang mereka miliki saudara. Sementara ketika itu ilmunya belum sampai saudara. Di zaman itu belum ada pesawat terbang, di zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada kapal terbang. Di zaman itu saudara, akal manusia, ilmu manusia belum sampai. Apa iya perjalanan jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat? Kalau di zaman kita sekarang ini ilmunya sudah sampai saudara. Nah sekarang kita lihat Jakarta ke Bandung aja 30 menit sampai, baru pakai kereta saudara. Makanya zaman sekarang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa naik pesawat terbang 2 jam sampai saudara. Sekarang ilmunya sudah sampai. Tapi di zaman itu 15 abad yang lalu saudara, akal manusia dan ilmu manusia belum sampai. Sulit mencerna bagaimana mungkin jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Makanya begitu ditantang oleh orang kafir dengan logika, goyang imannya. Tapi mari kita lihat sahabat Nabi tercinta Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kalau disebut nama sahabat semua rame-rame taradhi. Sekali lagi radhiyallahu anhunya yang semangat. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saudara. Sayyidina Abu Bakar didatangi sama tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apa mereka katakan? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Pakai akal hei Abu Bakar. Mana mungkin perjalanan begitu jauh dalam waktu singkat? Apa yang terjadi saudara? Apa iman Abu Bakar goyang? Enggak saudara, langsung dijawab. Badahiyatan langsung dijawab saudara, enggak pakai mikir panjang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang kafir Quraisy? Beliau mengatakan, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la sadaqtu." Subhanallah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Andai kata Muhammad kekasihku mengatakan yang lebih hebat,
peristiwa Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bicara, demi Allah la sadaqtu, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan ucapannya. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya, itu jawabnya pakai logika apa iman? Kau Bang Kambak, jawabnya pakai logika apa iman? Logika apa iman? Itu jawabnya pakai ilmu apa iman? Iman. Orang ilmunya belum sampai kok saudara. Dari mana ilmunya saat itu belum sampai saudara? Perjalanan jauh saudara, bisa ditempuh dalam waktu cepat saudara. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun logikanya belum sampai, ilmunya saat itu belum sampai, tapi imannya saudara membuat Abu Bakar Siddiq menyampaikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang dahsyat, jawaban yang menunjukkan betapa kuatnya imannya kepada Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, kalau begitu iman saudara indah tidak? Iman bagus tidak? Iman perlu tidak? Iman penting tidak? Siap jaga iman, siap jaga iman, siap tingkatkan iman, siap mati dalam iman. Takbir, sallu ala nabi. Nah, pantas Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nah, julukannya apa? As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq saudara? Ya, di samping memang beliau dan menjaganya saudara, karena iman ini mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Iman ini mampu menjawab yang akal nggak bisa jawab. Iman ini mampu menjawab yang ilmu belum sampai menjawabnya saudara. Itulah iman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua iman. Alhamdulillah. Ini luar biasa orang beriman zaman ini saudara. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, tuba saudara liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah kata Nabi, bahagia saudara orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Selanjutnya Nabi mengatakan, tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Masya Allah. Tapi kata Nabi, beruntung, sekali lagi beruntung, sungguh beruntung, sampai 3 kali saudara. Siapa? Liman lam yarani, mereka yang tidak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Sama tanya di sini, ada yang pernah ketemu Nabi? Jawab yang kompak. Ada yang pernah ketemu Nabi? Udah lihat Nabi? Tapi beriman gak kepada Nabi? Subhanallah. Para sahabat dipuji oleh Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi itu para sahabatnya tuh yang ketemu Nabi, duduk sama Nabi, lihat Nabi, beruntung mereka lihat Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat saudara. Kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, bahagia, beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Subhanallah. Artinya saudara, iman itu saudara membuat kita menjadi beruntung. Iman itu saudara kunci kebahagiaan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya tanya, siap jaga iman? Siap jaga iman? Takbir. Dalam kesempatan lain saudara, Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Kata Nabi apa? Ahbabi ahbabi mata arahum, ahbabi ahbabi mata alqahum wa arahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahbabi, hei para kekasihku, hei para kekasihku, kapan aku ketemu mereka? Kapan aku akan lihat mereka? Ini lagi Nabi lagi bergumam sendiri nih. Ini sahabat-sahabatnya ada nih. Sahabatnya pada menlihat-lihatan, siapa kek yang dirindu oleh Nabi? Kok Nabi rindu banget tuh? Ahbabi ahbabi mata alqahum mata arahum. Para kekasihku, kata Nabi depan sahabat nih, kapan aku ketemu? Kapan aku akan ketemu mereka para kekasihku? Kapan aku akan lihat mereka? Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah,
alasna bi ahbabikum. Ya Rasulullah, dari tadi kau mencari-cari, bertanya-tanya, para kekasih, kau begitu rindu mau lihat. Alasna bi ahbabikum, bukankah kami ini yang ada di sekelilingmu adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Kami ini kekasihmu, ada di depan kamu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabatku. Sahabat kaget, bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, faman ahbabuk? Kalau bukan kami yang menjadi kekasihmu, yang selama ini berjuang bersamamu, waman ahbabuk, siapa itu kekasihmu wahai Rasul? Apa kata Nabi, saudara? Kekasihku ahbabi, saudara, ahbabi adalah ummati, adalah aku punya umat, akan tetapi lam yarawni wa amanu bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Saudara, sekali lagi saya mau tanya, pernah lihat Nabi? Pernah ketemu Nabi? Nah sekarang barusan dalam hadis, Nabi rindu gak? Nabi kangen gak? Senang gak dikangenin sama Nabi? Kita nggak pernah lihat Nabi, saudara, nggak pernah ketemu Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, iman ini nggak murah, saudara. Berapa banyak orang ketemu Nabi, lihat Nabi tapi nggak dapat iman, saudara. Lihat itu yang namanya Abu Lahab, saudara. Lihat itu yang namanya Abu Jahal, saudara. Mereka lihat Nabi, ketemu Nabi, tahu Nabi, tapi tidak dapat iman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang hidup 15 abad setelah zaman Nabi, walaupun kita tidak pernah lihat, walaupun kita tidak pernah ketemu, saudara, tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmatul iman. Makanya tolong nikmat iman dijaga, jangan nikmat iman kita sampai hilang, insya. Nah, jadi sekali lagi saya tanya di sini semuanya, saudara, Nabi rindu mau ketemu kekasihnya. Siapa kekasihnya? Orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Insya Allah semua kita yang hadir di sini ada yang dimaksud oleh Nabi sebagai kekasihnya. Insya Allah kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Nabi ingin melihat dan bertemu dengan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu sekali lagi saya ingatkan, yuk jaga kita punya iman. Nah, selanjutnya jangan lupa, saudara, sebagai orang yang beriman, Allah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi jangan kita ngaku beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama muslim. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dicerai-beraikan. Jangan, jaga persatuan persaudaraan di antara kita. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Setuju? Siap bersatu, siap bersatu, takbir. Nah, tapi ingat, saudara, bersatu sesama orang yang beriman itu, atau nilai persaudaraan sesama orang yang beriman itu, jangan cuma sekedar di ucapan, oh kami bersaudara, kami bersatu, tapi buktikan dalam bentuk perbuatan. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil bisahri wal huma. Apa kata Nabi? Matalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta
cinta kasih sesama mereka, pergaulan sesama mereka. Kamatsalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Idastaka minhu udhun, kalau salah satu tubuh saudara mengeluh karena suatu penderitaan, karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh saudara akan ikut merasakan penderitaannya, bisahari wal humma, sampai-sampai bagian badan yang lain dibuat begadang, dibuat tidak bisa tidur karena meriang. Ini perumpamaan luar biasa, saudara. Nabi memberikan perumpamaan kepada kita, persaudaraan kita nih, persaudaraan saya dengan Kiai Oyo, persaudaraannya para habaib dengan ulama, persaudaraannya kiai dengan santri, persaudaraannya semua umat Islam dimanapun berada, saudara. Semua harus bagaimana persaudaraannya? Harus seperti badan yang satu. Badan yang satu itu bagaimana? Coba kita lihat. Kalau ada bisul di tangan kita, saudara, udah bengkak, biru, merah, ngebat, senut, saudara. Saya mau tanya, biasanya kalau bisulnya udah model begitu, kepala puyeng enggak? Saya mau tanya, kepala puyeng enggak? Badan meriang enggak? Nah sekarang kalau badannya udah meriang, kepalanya puyeng, bisa tidur nyenyak. Padahal yang sakit apa? Yang sakit tangan, saudara. Yang sakit tangan, bisul di tangan, kepala ikut pusing. Yang sakit tangan, bisul di tangan, semua badan ikut meriang. Yang sakit tangan, bisul di tangan, mata nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tubuh kita bersatu. Begitulah Nabi berikan perumpamaan umatnya tentang bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya. Itu saudara kita. Yang bodoh itu saudara kita, bagian tubuh kita. Kekurangan dia, saudara, harus menjadi keprihatinan kita, sehingga mereka yang punya ilmu, para kiai, para guru, para dai, para santri, wajib turun selamatkan mereka dari kebodohannya, saudara. Itu namanya persaudaraan Islam. Jangan dibiarkan umat Islam dalam kebodohan, saudara. Ada umat Islam yang miskin, melarat, saudara, itu saudara kita. Suka dia harus menjadi suka kita, duka dia harus menjadi duka, saudara. Itu harus jadi perhatian kita, saudara. Nggak boleh kita diam, wajib kita tolong dia. Pertanyaannya, bagaimana cara nolongnya? Nabi bersabda dalam satu hadisnya, kata Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim atau mazlum. Saudaramu yang dianiaya, teraniaya, tolong. Begitu juga dia yang menganiaya orang lain, dia yang jahat. Bagaimana cara nolongnya, wahai Rasul? Singkat Nabi jawab, saudara, ahjuzuhu an dzulmi, fadzalika nasru. Dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Cegah dari kezalimannya, saudara. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita mau curi, kita cegah, itu menolong dia. Ada saudara kita mau korupsi, kita cegah, itu menolong dia. Ada saudara kita mau berbuat maksiat, kita cegah, itu kita mau menolong dia, saudara. Jadi jangan amar ma'ruf nahi munkar diartikan kita memusuhi orang yang mabok, orang yang maksiat. Bukan, kita mau tolong dia supaya dia, saudara, tidak dapat adab Allah di dunia maupun di akhirat. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, ini persaudaraan Islam indah tidak? Bagus tidak? Ada muslim yang lapar, bantu. Ada muslim yang bodoh, ajarkan. Ada muslim, saudara, yang maksiat, stop kemunkarannya. Begitu cara menolong mereka. Termasuk dunia ini, saudara, kalau ada yang digenoside, ada yang dibunuh, ada yang dibantai, ada yang dibakar rumahnya, dihancurkan negerinya, mereka saudara kita, wajib untuk kita peduli. Makanya saya kaget, ada jenderal tua berkumis,
Di Indonesia nih ngomong seenaknya, jangan bicara tentang Palestina, itu bukan urusan negeri kita. Iya, yang bledok sih ya. Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Palestina itu urusan kita umat Islam, betul? Betul? Enaknya ngomong, udah jangan bicara Palestina, itu bukan urusan kita. Buat tarik kumis lo. Di umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa ada orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, dia bukan golongan orang Islam. Ngaku Islam gak peduli dengan Palestina, ngaku Islam gak peduli dengan umat Islam yang dibantai di berbagai negeri, ngaku umat Islam gak peduli dengan umat Islam yang dizolimi. Dari mana kau ngaku Islam? Nah, maka itu saudara, kalau bicara Palestina itu urusan umat Islam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir! Saya bersyukur kepada Allah, dari dulu, dari zaman Bung Karno sampai hari ini, sampai zaman Prabowo saat ini, saudara, sikap pemerintah, sikap luar negeri Indonesianya belum berubah, saudara. Kita masih membela Palestina, membantu Palestina, dan semoga seterusnya begitu. Amin, amin. Nah, cuman kita minta presiden yang sekarang nih, kalau mau bantu Palestina jangan omong-omong doang, betul? Kalau omong-omong percuma. Kita minta bergerak, saudara, gerakan tentara kita, gerakan pejuang kita, buka pintu jihad ke Palestina. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia, saudara, dibuka pintu pendaruan jihad ke Palestina, jutaan anak-anak muda kita akan mendaftar, saudara. Latih mereka, berikan senjata, terbangkan ke Palestina. Saya yakin seminggu 2 minggu Masjidil Aqsa akan merdeka di tangan bangsa Indonesia, saudara. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya punya ceramah.